Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, teman-teman, di sini kita bakal ngebahas tentang problematik yang sering terjadi di kalangan jamaah haji Indonesia. Bersama saya, sahabat saya Muhammad Iqbal Maulana. Di sini dia akan mewakilkan teman-teman yang ada di medsos untuk pertanyaan-pertanyaannya seputar problematika yang sering terjadi di ibadah haji dan umroh, khususnya di bagian keuangan. Pada saudara kita akan tanyakan. Oke, pertanyaan pertama yang lumayan sering muncul itu, Pak, saya punya saudara yang akan berangkat haji, tapi kok bisa gitu batal berangkat hajinya? Kenapa gitu? Terus yang kedua, ini yang sangat-sangat sering ditanyakan, bagaimana caranya Pak agar supaya kita terhindar dari penipuan-penipuan yang mengatasnamakan travel itu untuk paket ibadah umroh? Silahkan. Pertama, kita di sini akan membahas tentang kenapa saudara saya ada yang tidak jadi berangkat haji. Nah, permasalahannya pertama bisa berasal dari faktor lingkungan, atau yang kedua berasal dari faktor internal dari travel atau KBIHU itu sendiri. Kalau dari faktor lingkungan, semisal adanya COVID-19 seperti kemarin, pandemi COVID-19 yang menyebabkan jamaah tidak jadi berangkat. Sedangkan kalau dari faktor internalnya berasal dari KBIHU atau dari travel. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan mungkin manajemen keuangan dari KBIHU atau travel tersebut yang tidak baik gitu, kurang rapi dalam memanage keuangan. Karena dalam haji dan umroh, keuangan merupakan sesuatu yang sangat sensitif gitu. Jadi diperlukan adanya manajemen resiko dalam keuangan, dalam mengelola keuangan haji dan umroh, khususnya bagi perusahaan atau travel. Manajemen resiko ini bisa kita lihat di beberapa poin. Di sini saya menulis beberapa catatan yang bisa teman-teman lihat. Nah, pertama, manajemen resikonya itu resiko fluktuasi nilai tukar. Resiko yang sering terjadi itu, apa itu resiko fluktuasi nilai tukar? Yaitu resiko yang terjadi akibat berubahnya dolar atau rial yang ketika dirupiahkan ke Indonesia menjadi lebih naik gitu. Nah, jadi untuk travel atau KBIHU untuk mengatasi resiko tersebut haruslah ada manajemen resiko. Bagaimana semisal membuat rencana plan A dan plan B, bagaimana ketika nilai tukar uang Indonesia itu menjadi turun gitu kalau di Arab Saudi, atau bagaimana keuangan Indonesia itu menjadi naik gitu kalau di Arab Saudi. Selanjutnya, resiko dalam perubahan regulasi perjalanan gitu. Ada beberapa kebijakan pemerintah yang mungkin berubah yang bisa menjadi resiko dalam perjalanan haji dan umroh, atau resiko dari kegagalan penyediaan jasa. Semisal kita sudah dari pihak travel atau KBHU sudah memesan hotel, ternyata harga hotelnya naik, atau kita sudah menetapkan RAB akomodasi seperti pesawat atau bus solawat tapi harganya menjadi naik. Nah, di situ harus ada manajemen resiko. Bagaimana caranya agar tidak kelimpungan gitu dalam mengatur keuangan dari penyediaan jasa yang menjadi naik. Terus masih banyak lagi resiko-resiko yang terjadi. Nah, resiko-resiko ini jika KBIHU atau travel tidak bisa menerapkannya dengan baik, tidak bisa memanage keuangannya dengan baik, maka resiko itu bisa berakibat kepada jamaah itu sendiri. Tadi itu jamaah jadi tidak bisa berangkat, padahal jamaah sudah mengeluarkan uang banyak, tapi KBIHU malah atau travel malah meninvestasikan uang itu ke bukan tempat investasi yang baik, atau tidak kurang aman gitu investasinya gitu, kurang menghasilkan, jadi merugikan KBIHU atau travel yang beruntut kepada jamaah. Nah, ini yang kasus yang sering terjadi, sehingga terkesan terjadinya sebuah penipuan, padahal sebetulnya dari KBIHU atau travelnya yang kurang baik dalam mengelola keuangan tersebut. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 2, bagaimana cara kita untuk mengetahui mana nih KBIHU atau travel yang tidak menipu? Hal yang paling utama adalah travel atau KBIHU yang asli itu memiliki izin
untuk pendirian usaha, memiliki izin untuk personal, untuk memiliki izin untuk pembimbingnya, dan juga memiliki izin untuk operasional. Selanjutnya KBIHU atau travel tersebut itu harus memiliki gedung sekretariat yang memang gedung tersebut adalah tempatnya gitu untuk mengembangkan KBIHU atau travel. Selanjutnya KBIHU atau travel itu benar-benar mempunyai akta notaris, untuk perizinan dan lain sebagainya halnya, mendapat izin operasional dari Kemenak. Dan juga KBIHU atau travel ini dia itu kalau semisal KBIHU atau travelnya itu kayak ada uang DP gitu sebelum berangkat, harus memberikan uang DP, nah itu kemungkinan besar bisa melakukan penipuan, karena dalam keberangkatan haji dan umroh itu tidak perlu adanya uang DP untuk pelunasan, harus dilunasi saat itu juga, atau semisal lebih boleh ngutang itu sebelum keberangkatan. Nah, ada juga 5 pasti umroh yang bisa menjadi acuan bahwa KBIHU atau travel tersebut tuh benar-benar dijalankan gitu. Pasti visanya, pasti izinnya, pasti paspornya, pasti umrohnya, dan lain sebagainya yang bisa menunjang hal tersebut. Atau dengan cara lain kita bisa mengetahui KBIHU itu yang asli atau yang bukan, atau travel itu asli atau bukan, bisa dari ada di website Kemenak, KBIHU atau travel yang sudah terdaftar di Kemenak, atau dari memang orang-orang sekitar kita yang mengetahui bahwa travel atau KBIHU itu memang benar-benar adanya, bukan berasal dari website atau dari online. Sekian, ada lagi yang perlu ditanyakan? Mungkin cukup sekian, karena yang paling ditanya tuh kebanyakan sekitar itu. Iya, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak. Kami akhiri, jika ada kata-kata yang salah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.